bertemu Guseynova juga di situ, Mas. Oh, iya. Guseynova Uzbekistan. Nah, di situ ya. ketemunya itu. Saya pernah lihat fotonya di lapang kiri. Kemana dia sekarang ya? Nggak tahu sih. Mas Teguh, Mas di-share lah, jangan diumpetin. Karena Netanyahu ini nggak mau turun karena dia takut kalau diturun dia di penjara. Betul. Sementara kalau dia nggak turun, supaya dia bertahan, dia akan bikin perang terus kan gitu kan. Jadi ini satu orang bisa mengacaukan seluruh dunia. Ya? Jadi memang harus kita tingkatkan kemitraan dengan kelompok-kelompok moderat di Israel kelihatannya harus membuka pandangan mereka tentang bahwa keamanan kita ini tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab tata dunia gitu. Jadi dalam hal itu kebijakan Prabowo soal security ini Anda sangat mendukung saya kira itu paling masuk akal. Halo teman-teman Retorika, ingat ya judulnya ini kan acara Retorika, masih bersama saya Bambang Harimurti. Kita kan harus fair ya. Kemarin kita ngundang Bang Rizal Malarangeng atau Mas Bang Ical, dia sangat mendukung itu penculikan Maduro ya dengan alasan-alasannya lah. Ya kita kan biasa boleh berargumen apa saja, kan? Yang penting ada alasannya. Nah tapi untuk melengkapi pandangan kita harus ngundang pakar yang lain. Nah kita beruntung di sini ada Mas Teguh Santoso. Ya. Mas Teguh ini boleh dibilang apa ya sering out of the box ya. Bayangin ini ada bukunya nih. Kalau orang-orang banyak kita dapat media tentang Korea sebagai negara pariah. Kalau Mas Teguh ini udah 17 kali ya ke Korea Utara. 15 kali saya 15 kali ya ke Korea, bayangin tuh. 15 ke Korea Utara dan membuat buku reunifikasi Korea. Ya. Lalu selain itu kalau Bang Rizal Malarangeng mungkin seperti kebanyakan intelektual kita merasa ya itu Venezuela itu negara gagal lah. Gitu. Ini Mas Teguh ini malahan sudah ke sana ya. Sudah ke sana melihat sendiri bagaimana dukungan terhadap Chavista ini ya. Rezimnya yang dulu dibangun oleh Hugo Chavez. Dan dianggap oleh masyarakat terutama kelompok miskin, marginal membuat nasib mereka jauh lebih baik ya. Dan sehingga pada saat-saat itu memenangkan pemilu secara fair ya pada saat itu. Nah sekarang tentu sebagai orang yang juga pernah juga buat buku mewawancara semua duta besar ya seingat saya. Betul Mas. Betul. Dan bagus itu karena saya ingat Pak Umar Hadi sampai bilang wah ini bagus lah ini jadi informasi berimbang ya. Ini Mas BHM kita riset dulu. Kacau. Kawan juga Pak Umar Hadi, kawan sekarang juga. Di New York, ya. Nah, jadi kita pengen dengar dulu nih Mas Teguh nih. Ketika melihat tiba-tiba kan ada berita menggegerkan. Maduro dan istrinya diculik oleh pasukan khusus Amerika. Bagaimana langsung pandangannya Mas Teguh nih? Pasti sama seperti hampir semua orang lah ya. Donald Trump aja kali yang nggak kaget ya. Kalau kita kaget, seberani itu gitu. Walaupun memang tanda-tanda ke arah itu kan sudah kelihatan. Bukan hanya ya kalau kita dengar jumpa pers Donald Trump itu kan mereka galang katanya sejak Agustus ya. Tapi sebetulnya sejak tahun lalu juga itu sudah sering ya. Dan beberapa kali ada misi pendaratan di Venezuela di pantai-pantainya memang terbuka gitu. Dan biasanya zaman dulu pakai mercenary tapi kan tidak pakai pasukan resmi gitu. Atau juga mantan tentara Amerika Serikat. Yang jadi mercenary biasanya. Yang dikatakan mantan lah gitu ya. Sehingga kalau dia gagal ya nggak ada hubungan sama negara. Jadi sudah sering terjadi memang Mas, dan memang tapi kan Maduro ini sangat yakin ya bahwa para pendukung dia itu membentengi dia sedemikian rupa. Nah saya mau mundur sedikit, jadi sedikit soal Hugo Chavez tadi. Memang Hugo Chavez ini naik kekuasaan itu kan dengan cara demokratis. Tapi Hugo Chavez ini jalannya itu seperti jalan Hitler Mas. Fasis ya. Jadi kayak gini, Hitler kan dulu dia kudeta dulu, gagal, masuk penjara. Kemudian keluar, bikin partai politik, ikut pemilu, jadi wapres. Kemudian sedikit permainan, jadi penguasa. Dan itu pernah saya ceritakan. Waktu Pak Prabowo masih lagi hancur-hancurnya lah. Ketika beliau
curhat gitu, waduh pokoknya dia sedang di dalam got yang paling dalam. Selalu nggak bisa balik. Saya bilang, wah Mas ini sebetulnya relatif beruntung dibandingin Hugo Chavez. Dia bilang, siapa tuh? Oh, itu dulu seorang kolonel pasukan khusus, ya kan, baret merah. Iya. Dibujuk sama jenderal-jenderalnya untuk kudeta, dia jalankan, di tengah jalan ditinggal, ya kan. Betul. Ditinggal masuk penjara. Iya, masuk penjara. Tapi masuk penjara dia bukannya mengeluh atau apa, dia pikir ya udah saya masuk politik, keluar bikin partai. Betul. Dan berhasil. Akhirnya menang Pilpres tahun 98, pelantikan 99. Jadi Hugo Chavez kan melihat ini, kan kita sama-sama tahu Mas ya. Mungkin jumlah Miss Universe dari Venezuela kan banyak banget. Iya. Wah, betapa makmurnya negara ini. Mereka sampai dari kecil sudah ikut bimbel itu untuk jadi Miss Universe, ya kan. Operasi plastik dan sebagainya. Bahkan duta besar kita satu kabur kan. Oh gitu? Ya dulu bekas dirut Pertamina. Ya. Jadi dubes di sana, tahu-tahu tanpa lapor dia menikahi orang Venezuela dan jadi warga sana. Tahun berapa nih Mas? Itu Pak Pisaryono tahun berapa ya? Itu udah lama sekali, tahun 80-an. 80-an. Oh, itu sedang ada di puncak-puncaknya itu. Ya lagi kaya-kayanya Venezuela waktu itu. Negara tetangganya disikat, dia bersinar sendirian. Dan ketika itu Venezuela termasuk dianggap negara yang paling demokratis di Amerika Latin. Betul. Dan kaya raya karena kan minyaknya terbesar di dunia ya. Betul. Waktu itu produksinya berapa? 3 juta barel per hari. Betul. Sekarang tidak sampai 1 katanya. 800-an ribu aja sekarang kan. Jadi ya itu karena dia bilang minyaknya banyak dipakai bukan untuk kepentingan rakyat, maka lahirlah gagasan sosialisme Bolivarian itu kan. Ya karena ketika itu perbedaan kaya miskinnya tinggi ya. Terlalu tinggi ya. Nah jadi saya kira Hugo Chavez dan juga anti Maduro akhirnya terjebak pada satu dilema terkait dengan minyaknya ini Mas. Dilemanya itu kan sederhana aja karena infrastruktur minyaknya dibangun oleh Amerika Serikat. Setelah infrastruktur semakin sulit untuk berfungsi, liftingnya terganggu, ya kan? Itu kan alasannya karena nasionalisasi ya. Jadi salah satu hal yang dilakukan Hugo Chavez ketika dia jadi presiden, dia nasionalisasi itu perusahaan minyaknya. Ya, sehingga akhirnya kebutuhan mereka untuk subsidi segala macam kan terganggu. Kena sanksi ya. Kena sanksi juga, ketergantungan pada minyak juga ternyata tidak cukup kan gitu. Akhirnya dia untuk beberapa tahun masih cukup sih waktu di awal-awal. Di awal-awal sampai nyumbang ke negara lain ya, termasuk ke Massachusetts. Ya itu masih 3, masih 2, sekian. Masih di atas 2 lah ya. Tapi begitu dia semakin turun, akhirnya yang mau terima minyak kualitas begitu kan cuma Rusia, Cina gitu. Dan India juga. India terima juga ya, Iran gitu. Jadi dan insinyur-insinyur dari Iran yang katanya pernah dipanggil untuk membantu kerusakan-kerusakan Mas. Jadi beberapa tahun lalu tuh saya gini Mas, saya tuh pernah juga dimintain tolong ya oleh beberapa teman dari PDVSA justru untuk membangun kemitraan dengan kita di sini. Walaupun kan Pertamina memang punya lewat Morel Prom dan sekarang sedang menunggu tanda-tanda baik lah setelah perubahan rejim. Supaya bisa jalan lagi ya. Ya, tapi ini saya cerita ini 2019, 2020 sebelum pandemi. Ya, Mbak Rahmawati almarhumah itu yang akhirnya dimintain bantuan dan saya beberapa kali ke PDVSA tuh Mas untuk bicara dengan mereka tentang bagaimana kerjasama minyak ini bisa dilakukan dengan Indonesia. Tapi kitanya yang takut kan kena sanksi itu kan. Itu ada kan ketakutan. Maka dia banyak hal misalnya COO-nya, Certificate of Origin-nya harus dari mana. Udah rumit banget dan semeja nih Mas perbincangannya. Tapi kemudian masuk pandemi, kemudian Mbak Rahmawati meninggal, akhirnya selesai gitu ya. Tapi dulu jalurnya lewat Mbak Rahmawati ya? Waktu itu ya kedutaan Venezuela minta tolong Mbak Rahmawati. Kenapa Mbak Rahmawati itu sangat dekat dengan karena Chavezista itu? Iya karena Mbak Rahmawati dianggap ideologis kan. Maksudnya dia punya kepedulian kepada rakyat banyak dan waktu itu Wong Cilik. Kenapa bukan ke Megawati saya juga kurang paham ya. Tapi mungkin barangkali Mbak Rahmawati lebih mudah untuk didekati. Kemudian juga pimpinan partai politik besar kan, Gerindra kan, beliau kan wakil ketua umum. Dan juga mungkin kita mesti agak rewind sedikit supaya masyarakat kita lebih mengerti ya. Itu seperti di Indonesia dulu kan negara Amerika Latin umumnya dijajah oleh Spanyol kecuali Brazil oleh Portugis ya. Dan Spanyol tuh seperti Belanda juga menerapkan kebijakan apartheid kan. Ada warga kelas 1 itu orang kulit putih, warga kelas 2 yang campuran, warga kelas 3 yang pribumi kan. Seperti kita.
Nah, Chavez itu antara lain bisa populer karena dia mendukung pribumi kan, dia praktis pribumi lah gitu ya. Betul. Sementara setelah merdeka itu elit yang menguasai perekonomian dan politik itu adalah yang dekat-dekat keturunan Spanyol ini. Iya, betul. Ya. Betul. Sehingga jumlahnya lebih minoritas, tapi secara ekonomi mendominasi gitu, terutama tanah-tanah luas itu kan dikuasai oleh mereka, sementara yang pribuminya jadi kuli aja gitu. Sehingga ini mungkin yang membuat Rahmawati tertarik ya, dianggap dulu kan bapaknya suka bilang kita bukan negara kuli ya kan. Iya. Jadi hal macam begitu kan memang almarhumah itu senang ya, terutama misal tadi Mas bicara tentang studi saya tentang Korea Utara kan, beliau juga. Iya, keluarga itu dekat. Keluarga Bung Karno sama keluarga Kim Il Sung kan sangat dekat. Dan beliau yang kirim saya ke Korut pertama kali 2003 Mas. Jadi pertama kali ke sana tuh gara-gara perintah beliau tuh. Kalau saya ikut Mega pertama kali. Iya, 2003 kan? 2003. Ya, pas presiden. Iya, pas presiden. Iya, pas presiden betul. Karena Mas Guru kan selalu tiap ulang tahun Korea Utara dia kirim tim budayanya itu untuk membantu merayakan lah. Dan bertemu Guseynova juga di situ Mas. Oh, iya. Guseynova Uzbekistan. Di situ ketemunya itu. Saya pernah lihat fotonya di lapang. Kemana dia sekarang ya? Nggak tahu sih. Mas Teguh, di-share lah, jangan diumpetin. Ini banyak tahu nih. Jadi tadi itu tandanya saya lihat gini ya Mas, kan orang sering bicara tentang motif utama Amerika Serikat untuk menduduki Venezuela. Kalau saya sih melihatnya sebetulnya bukan soal minyak ya. Minyak barangkali ya untung saja ada minyaknya di Venezuela itu, tapi lebih pada persoalan security karena soalan ini lingkaran ya, dianggap halamannya Amerika Serikat ya dianggap ya. Yang menjadi tempat bermain lawan-lawan kan saya kira itu. Kalau misalnya Venezuela jauh ya barangkali nggak diurusin juga gitu. Dan mungkin juga misalnya Dr. Monroe yang digaung-gaungkan oleh Donald Trump ini kan untuk mengingatkan kita semua bahwa Amerika Latin, Amerika Tengah itu berutang pada Amerika Serikat ya. Bagaimana mereka perang melawan Spanyol kan juga dibantu oleh Amerika Serikat yang lebih dahulu berhasil mengalahkan Inggris misalnya begitu. Jadi saya kira itu yang menjadi motivasi dan melawan utamanya. Komunis jangan lupa juga. Dan melawan komunis juga ya. Saya kira itu yang jadi motivasi utamanya. Ya termasuk misalnya keinginan dia untuk mempertegas kehadirannya di Greenland misalnya ya. Mungkin call tinggi dia adalah udah kita kuasai saja gitu. Tapi ini kan pasti akan dibicarakan lah ya, karena tidak terbayangkan juga kita. Belum lagi nanti misalnya. Dan menurut saya juga ada peluang karena ada dalam tanda kutip pengkhianat di lingkaran elit Venezuela sendiri. Betul. Dan itu kan sudah diakui juga oleh Donald Trump. Ada komunikasi, kemudian pembicaraan dengan Wapres yang sekarang jadi presiden sementara juga kelihatan lebih baik ya dengan Milchi. Jadi saya lihat gini Mas ya, waktu Pilpres 2018 saya kan ke Venezuela. Saya memantau ini Pilpres keberapa ya buat Maduro? Pertama? Buat Maduro Pilpres kedua. Karena Hugo Chavez meninggal 2012, kemudian 2013 ada Pilpres, Maduro main dan dia menang. Kemudian 2018, nah 2018 ini ada 5 calon Mas. Ada 5 calon termasuk Maduro. 4 calon ini oposisi tapi tidak terlalu ekstrim. Sehingga mereka mau ikut dalam Pilpres. Tetapi kelompok oposisi terbesarnya, koalisi-koalisi juga sebetulnya itu memboikot Pilpres. Sehingga akhirnya dianggapnya curang sehingga akhirnya malah menang Maduro ya. Jadi jumlah pemilih itu 20 juta, turnoutnya itu 8 juta. Nah Maduro menang banyak dari 8 juta itu. Jadi berapa? 4 juta, 5 juta masih ingat nggak? Ya mungkin sekitar 80% dari yang 8 jadi juta itu. Jadi sekitar 6,5 juta gitu ya. Segitulah. Nah, padahal harusnya 20 juta. Iya 20 juta kan. Tapi sama juga Trump itu kan juga yang milih sebetulnya nggak sampai separuh kan. Nah itu kan kadang-kadang dilema demokrasi langsung kan. Nah itu 2018. Nah 2024 cuma 2 calon. Pembelahannya cukup jelas. Susah kita menghitung siapa sebetulnya lebih besar. Tapi karena oposisi lebih kompak sekarang ya. Tadinya kan berantem. Nah, penantang utamanya kan Maria Machado itu. Tapi di tengah jalan kan dia kena beberapa kasus, dia nggak bisa main. Akhirnya didukunglah Edmundo ini kan. Nah, Edmundo lah yang mendapat tiket sehingga dia bisa bertarung dan menemukan beberapa fraud katanya. Jadi kalau di Venezuela nih Mas, pemilihan umum itu kan pakai elektronik ya. Ini sebetulnya menarik juga karena waktu 2018 saya ke sana, kita diajak tuh Mas. Lihat ya. Ke pabrik mesinnya ya, dan kita diminta mencoba gitu ya, lihat.
Dan kalau tidak salah itu buatan Filipina sebetulnya itu pabrikasinya itu. Tapi menjelang pemilu tahun berapa terbakar pabriknya sehingga mereka bikin yang baru. Itu ceritanya. Nah jadi ke sana itu orang. Jadi terbakar tuh satu modus operandi juga rupanya ya. Kelihatannya di banyak tempat. Di kita juga suka gitu kan. Kalau ada kasus tahu-tahu puntung rokok Mas. Ruang arsip terbakar. Jadi orang ke sana tuh pemilih itu ke TPS bawa KTP sama bawa jari telunjuk aja. Jadi jari telunjuk dia letakkan di situ, dipindai, masukin NIK-nya gitu ya. Hijau dia milih. Nah setelah dia milih nanti di mesin itu dia pilih, nanti keluar tuh kayak tiket karcis parkir tuh keluar. Nah yang kayak karcis parkir inilah yang dimasukkan ke kotak suara. Masukkan kotak suara siapa gitu kotak suara kan dia sudah milih nih, masukin satu kotak suara aja. Nah nanti bukannya kotak suaranya ini calon enggak gitu ya. Karena di tiket itu kan sudah tersebut. Nah, dia pilih siapa. Jadi sebetulnya ada jejak digitalnya ya. Ada enggak rahasia aja dia. Dan datanya udah masuk kan ke sana. Nah, nanti setelah TPS ditutup itu diacak pembukaannya itu. Pembukanya diacak, tidak semua kotak suara itu dibuka. Ya, jadi waktu 2018 setelah pagi hari kita lihat, saya di Laguera itu mantonya. Malamnya kita diundang ke Caracas ke Anda TPS. Sebagai pemantau pemilu internasional ya. Ya jadi saya 2 kali tuh Mas. 2018 sama 2021. 2021 ini pilkada serentak. Pilkada ya. Mega election. Bukan pilpres ya. Bukan pilpres. Nah, nanti dibuka itu di ballot di kotaknya itu dibuka baru secara random ya mereka cek apakah jumlah suara yang terekam di kotak ini dengan yang terekam di data cocok. Tapi tidak semua TPS dia begitu kan. Ini karena cek aja karena menurut mereka yang mereka pegang adalah data digital yang lari ke sistem besar tuh. Nah, Edmundo mengatakan bahwa dia melihat menemukan gitu ya bukti-bukti bahwa terjadi kecurangan ya. Dia bilang dia pegang begitu banyak surat suara yang sah tetapi dibikin lari gitu lah ya. Dibikin seolah-olah pemilihannya ke seberang gitu. Jadi ribut lah mereka. Nah, jadi kalau misalnya Donald Trump menganggap bahwa tadi bukan cuma Donald Trump ya, banyak pemimpin negara Eropa umumnya tidak mengakui tidak mengakui. Kita juga kan tidak. Sampai sekarang kita belum memberikan pengakuan juga setahu saya ya tentang itu. Oh kita juga enggak ya? 2018 juga tidak. Kita juga karena PBB juga tidak soalnya ya. PBB juga tidak. Kita ikut PBB aja kayaknya. Ikut PBB aja. Aman. Nah jadi barangkali kalau Donald Trump mengatakan dia tidak menangkap presiden, ya jadinya masuk akal di situ. Secara de jure gitu ya. Tapi tetap aja menculik orang di negara lain kan. Ya, justifikasinya kan ada katanya, ada dari Department of Justice yang mengeluarkan fatwa, ya kan? Makanya yang nangkep FBI ya, resminya FBI dan DEA ya. Tapi tahun 2020 Mas, ini ada 2 orang Venezuela yang ditangkap di Amerika Serikat, sepupunya Cilia Flores. Dan mereka mengaku bahwa mereka bekerja untuk kedua pasangan ini, untuk Maduro dan Flores. Maka sejak itulah kemudian Maduro itu diincar. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini ada pesawat-pesawat pribadi mereka yang mendarat di wilayah Amerika Serikat yang itu ditangkap gitu ya. Tapi bukan di Amerika, mungkin di salah satu negara Karibia tuh. Jadi memang udah lama diincar. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, saya sih sudah menduga bahwa sebuah operasi akan dijalankan apapun itu untuk menggulingkan Maduro. Tetapi tetap saja ketika skala besar dalam senyap dengan pengalihan-pengalihan tertentu dan tertangkap dengan mudah kan itu. Kaget juga lah kita. Gitu. Ya artinya kan kita pasti yakin tanpa bantuan orang dalam itu nggak mungkin. Karena kita lihat ya, Amerika tuh bagaimana memusuhi Kuba. Udah puluhan tahun pernah mencoba invasi. Sampai sekarang nggak berhasil. Karena mereka nggak bisa menemukan pengkhianat lah dalam tanda kutip di elitnya Kuba. Kalau di Venezuela ini kayaknya agak mudah ya. Iya karena gini kan, kalau di Kuba itu kan gini Mas, begitu revolusi 59, yang anti Castro kan lari. Iya ke Miami ya kebanyakan. Mana-mana lari. Florida, dan Miami. Kemudian properti mereka di-seize, diambil sama kelompok revolusioner kan. Tapi kalau Venezuela ini tidak. Mereka pergi ke Amerika Serikat, dari sana maki-maki, propertinya tetap tinggal. Dan kalau propertinya tetap diakui nggak diambil. Kalau mereka mau pulang, mereka pulang aja gitu. Nah mereka yang bawa uang banyak sekali kan gitu. Jadi itu perbedaannya sehingga mungkin lebih mudah bagi Amerika Serikat
untuk mencari teman ya. Misalnya Juan Guaido. Dan juga lebih besar ya. Kalau Kuba kan lebih kecil, jadi lebih gampang dikontrol ya. Iya. Dan Guaido misalnya dia kan bolak-balik, dia pernah ketua Majelis Nasional, diundang ke Kongres juga gitu ya oleh Donald Trump. Termasuk misalnya Maria. Jadi orang ini bebas-bebas aja sebetulnya keluar kok saya lihat. Penerbangan dari Turki ke Caracas itu selalu penuh. Selalu penuh. Dan kalau misalnya saya datang karena ada kegiatan internasional, tetap saja yang paling banyak itu adalah warga negara Venezuela. Ya soalnya rejimnya relatif korupsi ya. Jadi petugas-petugas bisa disogok gitu. Iya, dan orang-orang kayaknya memang banyak betul. Sementara kalau basis pendukung kelompok Maduro dan Hugo Chavez ini kan yang orang miskin semua. Orang miskin tinggal di barrios ya kan. Jadi kadang-kadang kita kasihan juga nengok dia. Belum lagi misalnya orang-orang dari Kolombia yang melarikan diri lewat perbatasan kedua negara. Gitu. Dan kebanyakan pribumi itu ya, Wong Cilik itu ya. Wong Cilik itu ya. Dan di barrios-barrios itulah memang kadang-kadang ya wilayah yang kita misalnya oleh kedutaan di Caracas disarankan janganlah untuk tidak masuk. Gitu. Dan juga yang lebih bahayanya di sana daripada di kita tuh mereka senjata dan minuman itu gampang ya. Ya tapi bentuk senjata justru jarang. Tapi kalau senjata berburu gitu kan mereka biasanya agak bebas lah dibandingin di Indonesia lah paling enggak. Iya, cuma saya sering bicara dengan teman-teman di sana kan saya juga tanya soal kriminalitas ya. Senpi itu nggak bebas di sana. Nggak seperti di negara Amerika Latin lainnya. Ya, karena kan barangkali di setiap gang itu ada agen negara kan. Iya. Kan dalam kayak RT RW-nya itu ada gitu-gitu ya. Jadi kepemilikan itu tidak sebebas kita gitu. Tapi kalau orang kayanya punya satpam itu ya. Iya, barangkali mereka yang lebih punya. Kelas terakhir yang paling besar itu kan 2017. Kemudian setelah Pilpres kemarin juga kelasnya besar ya. Tapi jumlah yang tewas katanya banyak sekali itu di setelah Pilpres 2024 itu. Gitu Mas. Ya karena memang kayaknya banyak yang percaya kalau di Pilpres 24 tuh memang kalah telak Maduro tuh ya katanya ya. Iya, bisa jadi begitu, bisa jadi begitu. Jadi artinya yang nggak suka sama Maduro tuh banyak. Bahkan kalau kita lihat dengan sekarang wapresnya itu seolah-olah ngambil alih itu dan tidak sekeras yang seharusnya gitu. Kelihatannya ya wapresnya ini mendukung. Ya, mungkin juga mereka belajar dengan tekun dari 2018 ya. Ternyata boykot itu merugikan. Jadi serang semua, masuk semua gitu. Dan juga mungkin ini ya, kalau kita lihat Chavez kan paling nggak dia seorang kolonel Kopassus ya. Betul. Orang yang pendidikannya lumayan lah. Kalau Maduro ini kan bukan supir angkot ya. Ya dia naik kelas, banyak orang bilang karena menikah dengan Cilia, pengacaranya Maduro kan. Ya karena sebenarnya istrinya yang otaknya jalan nih ya. Makanya gelar dia kan first combatant. First combatant baru first lady. Jadi cara Delcy Rodriguez menyapa kan begitu. Presiden Maduro, kemudian first combatant dan first lady. Jadi memang Cilia ini yang dianggap lebih powerful, paling powerful. Ini ya. Nah, makanya diambil sekaligus dengan suaminya ya. Karena kalau cuma Maduro yang diambil pasti istrinya ini yang akan ambil alih kekuasaan kan. Bisa begitu. Nah, itu yang 2024 menjelang Pilpres itu kan jadi perdebatan apakah Maduro bisa ikut Pilpres lagi atau tidak. Nah, ini juga barangkali yang bisa sedikit di underline gitu kalau kita mau bicara tentang teori konspirasi tentang ketidakpuasan, kekecewaan kelompok di antara kelompok mereka gitu ya. Banyak yang mengatakan bahwa Maduro mestinya sudah selesai di 2018 lah, udah menang. 2024 yang lain gitu. Harusnya siapa menurut calon kuatnya waktu itu kalau dia di kalangan Chavista? Calon Chavista itu ya Diosdado yang sekarang Menteri Dalam Negeri ya kan, atau ya Delcy memang. Tapi kalau misalnya Delcy dia lepas, maksudnya tarung ketemu Maria kan itu menarik juga gitu barangkali kan. Dua wanita bertarung dalam Pilpres kan pertontonan yang luar biasa gitu. Walaupun menariknya kelihatannya Trump nggak terlalu dukung dia ya. Maria iya karena itu tadi barangkali ini yang memperkuat dugaan jangan-jangan memang memang dealnya sama dengan Delcy atau jangan-jangan Maduronya juga yang capek katanya ya kan. Terjebak pada dilema membangun perekonomian yang nggak bisa-bisa ya udah gue istirahat aja lah katanya. Walaupun ini untuk Amerika walaupun dengan agak sedikit beda dengan bukan yang pertama ya. Dulu kan Panama pernah di Norega ya dengan alasannya juga sama sebagai narkoba gitu ya.
Walaupun yang ini lebih rapi operasinya, kalau yang Panama kan agak kacau balau, padahal ada pangkalan Amerika di situ. Kalau narkoba saya rasa memang itu alasan yang bisa saja digunakan, tapi sebetulnya tidak begitu tepat ya. Jadi bulan Oktober tuh saya di briefing oleh Dubes Venezuela di sini, saya dipanggil gitu memberi penjelasan karena ketika itu sudah terjadi penempatan pasukan-pasukan di Karibia kan oleh Amerika Serikat. Dia jadi punya peta menjelaskan tentang pasokan narkotika ke Amerika Serikat. Jadi hampir 90% narkotika yang masuk ke Amerika Serikat itu dari sisi Pasifik. Dari Meksiko kan? Dari sisi Pasifik. Bukan Atlantik ya? Ya, bukan Atlantik. Nah, dari Atlantik ini ya sisanya berarti 10%. Dari Venezuela dia bilang ada 5%. Tapi sebagian besar 70% dari yang 5% ini itu ya digagalkan penyelundupannya baik oleh otoritas Venezuela maupun oleh otoritas Amerika Serikat. Jadi sebetulnya jumlah narkotika yang masuk dari Venezuela kecil sekali. Ya. Jangankan itu kan dubesnya Venezuela. Dari lembaga Drug Enforcement Agency itu lembaga anti narkobanya Amerika sendiri kan mengatakan Venezuela bukan main besar lah, bukan main besar ya kan. Jadi memang saya rasa gini juga Mas, kelihatannya tadi ya kalau kita mau kumpulkan nih semua kemungkinan di balik layar ini ya tentang konspirasi lah apalah. Jadi saya pikir kelihatannya memang Amerika Serikat butuh pemain baru di Venezuela. Dunia butuh pemain baru di Venezuela. Dan Venezuela pun butuh pemain baru di Venezuela. Iya. Dan kebetulan juga dianggapnya kalau Maria itu bisa chaos di situ kan. Savistanya pasti berontak lah ya. Dan Savista itu kan militan kan. Militan nih, karena namanya orang nothing tulus ya. Nothing tulus. Nah, sementara kalau DLC ini bisa pegang Savista ini kayaknya ya. Iya, DLC ya karena dia punya abang. Dia punya dan sejarah dia sendiri Savista lah. Iya, dia sendiri kan memang sudah lama jadi menteri kan. Jadi memang saya kira lebih enak bagi Donald Trump itu ya komunikasi dengan DLC. Gitu. Jadi ini bukan soal ideologi juga, ini soal kepentingan sesaat juga ya. Ini bukan kepentingan jangka panjang juga kayaknya ya. Kalau menurut saya sih jangka panjang lah Mas. Iya. Ya, karena kan soal keamanan kan. Iya. Soal keamanan kan yang paling penting kan musuhnya tidak ada di sekitar dia kan gitu. Sama seperti Amerika Serikat menundukkan Hawaii misalnya, ya kan? Karena tapi perimeternya dekat sekali. Tapi gitu, kalau saya lihat bukan menghancurkan musuh tapi supaya terkontain aja gitu ya. Musuhnya dia kan bukan Venezuela. Musuhnya kan Rusia dan Cina. Nah persoalannya Venezuela kasih makan musuhnya kan itu. Betul. Jadi sekarang sumber ini makannya logistik musuh sebenarnya. Karena musuh. Venezuela ini menjadi logistik musuh yang bisa diandalkan karena paling besar kan di dunia itunya ya. Kalau dia tidak punya minyak barangkali nggak dipikirin juga ya. Paling cuma soal kehadiran saja kan. Tinggal di Karibia diperkuat armadanya gitu. Jadi ini itu ya seperti dia pelanduk mati di tengah ini, dua gajah ini ya. Sebetulnya sasarannya tuh terutama Cina sih ya saya kira ya. Habis itu Rusia logistiknya. Karena kalau Rusia kan punya minyak sendiri dia. Betul. Tapi kalau Cina kan nggak punya ya. Jadi ini benar-benar yang paling terkena Cina sebetulnya. Dan yang paling mungkin menyalip dia itu kan adalah Cina kan dalam hal teknologi perang. Jadi walaupun sekarang kita lihat Amerika Serikat masih di atas, tapi kalau dibiarkan beberapa tahun lagi dikasih makan energi, bisa. Jangankan gitu, sekarang kan kalau lihat dari jumlah kapal selam gitu, bahkan kapal laut kan Cina lebih banyak dari Amerika sekarang kapal tempurnya ya kan. Walaupun mungkin secara beratnya masih kalah ya, tapi persoalan waktu aja lah sebenarnya. Nah, jadi kalau Anda melihat gini, kalau dengan Korea ada kaitannya nggak nih? Dengan Korea. Ya karena Korea kan juga ada masalah Cina juga di sini kan. Iya. Tapi kan kalau Korea itu lebih Rusia sebenarnya daripada Cina. Iya. Sejak dulu lebih Soviet lah dulu daripada Cina. Karena kadang-kadang juga saya lihat. Karena Korea tuh merasa terancam juga dengan Cina ya. Iya, bukan cuma terancam kan sejarah sudah memperlihatkan bahwa wilayah Korea itu banyak yang diambil oleh Cina. Iya. Walaupun waktu perang Korea Cina yang mengirimkan pasukan ngelawan. Tetapi itu barangkali agar tentara Amerika Serikat dan PBB ini tidak masuk ke wilayah Cina. Iya. Ke Manchuria. Sebagai buffer ya. Iya, buffer. Jadi kan Manchuria itu kan punya Joseon. Iya. Jadi menurut Anda tuh sangat wajar ya kalau Korea Utara dengan Rusia tuh mendekat karena sama-sama khawatir dengan Cina juga sama-sama sebetulnya. Dengan Cina, betul. Jadi jadi saya pikir ini kan memang belum omnum kontra omnes ya. Walaupun kalau misalnya kita
pakai pendekatan realisme struktural. Ya. Ini kan bukan perang antara Amerika Serikat melawan duet Cina dan Rusia kan? Bukan. Ini kan perang di antara sama mereka Ya, gitu. ya. Nah, kita kan sekarang terperangkap, Ya. tercipta dilema di tengah-tengah pertarungan itu. Ya, dan karena itu kita lihat seperti perang Ukraina sama Rusia ini susah berhenti karena Cina diuntungkan sekali dengan perang Ukraina ini kan. Betul. Makanya yang lebih sibuk mau mendamaikan Trump. Iya, betul. Iya kan, karena dia mau menghentikan keuntungan terhadap Cina, bukan karena dia pengen mendamaikan dua negara ini. Karena bagi Trump, orang-orang seperti Trump tentu lebih baik berkoalisi dengan Rusia. Ya, karena kalau dia musuhin Rusia, nanti Rusianya gabung sama Cina, ya. dia dapat minyak lah Cina itu dia kan. terpojok gitu. Jadi memang dia harus mengeliminasi itu, saya kira begitu. Nggak cuma dapat Cina, dapat minyak, tapi juga teknologi balistik Rusia lah, kan masih di atas Cina lah. Sekarang ya. Walaupun kemarin katanya itu Mas ya, saya baca di gens.com kalau tidak salah. Jadi peristiwa penculikan atau penangkapan Maduro ini kan memukul Cina benar. Karena kok bisa gitu ya kemampuan teknologinya ya. Memukul benar itu. Ini kan sama seperti ketika Iran bisa masuk ke Tel Aviv. Ke Tel Aviv. Bahkan kena apa itu yang namanya tuh markasnya Mossad dan daerah risetnya itu ya. Itu kan. Dan itu betul-betul Israel tuh takut banget itu ketahuan ya. Jadi kalau kita cari di Google tuh hilang loh. Hilang ya. Semua gambar-gambar tentang kerusakan di Tel Aviv, terutama yayasan tuh yang foundation, lembaga risetnya yang sangat terkenal itu kan. Kena juga rupanya. Ya, jadi, padahal Iran baru ngeluarin sebagian ya. Katanya baru sebagian. Cuma ngomong Iran, Anda khawatir nggak ini Iran mau diserang lagi karena sebagian pesawat canggihnya Amerika di Kuwait kan dan di Qatar dipindahin nih seperti diungsikan. Tapi yang berteman sama Iran tuh justru rakyat Israel saya kira. Iya. Ya karena kan mereka akan menjadi korban. Iya. Kalau orang Iran hidup dalam keterbatasan kan biasa. Iya. Hidup dalam ketakutan biasa. Tapi kemarin kita lihat siapa yang menjadi lawan utama Netanyahu ketika perang 12 hari itu. Ya rakyatnya sendiri. Tiba-tiba harus ngumpet, tiba-tiba harus gak ada. Waduh. Dan udah nganggur, ekonomi rusak. Iya. Gak terbiasa. Bayangkan itu pelabuhannya sepi. Gak terbiasa. Dan gila ya. Ternyata Israel yang suka mengobar-kobarkan teknologi terhebat dunia Iron Dome. Sama itu ya yang di Yemen itu kelompok Houthi itu nggak berkutik juga dia. Secara ekonomi macet tuh. Iya. Di blokade begitu saja ya. Dan ini Houthi ini menarik ya. Pernah ke Houthi Mas? Ke Yaman saya pernah tapi nggak ketemu Houthi ya. Nggak ketemu Houthi. Waktu itu sedang ada perdebat nyaris perang saudara lagi antara Yaman Utara Yaman Selatan. Saya dari Sanaa saya ke Hadramaut terus lewat jalan tuh capek bener itu. Enggak, tapi saya tuh agak lama-lama pikir nih Houthi nih gila juga ya. Udah diserbu Saudi dan kawan-kawan, diserbu Amerika, disikat Israel, tetap bisa yang paling memusingkan Israel gitu loh. Jangan-jangan dibutuhkan Mas mereka. Supaya industrinya berjalan, ya kan? Supaya pelatihan-pelatihan militer jalan, ada jual beli senjata, ya. Kalau nggak ada Amerika Serikat tidak bisa jualan senjata ke Arab Saudi. Kan batasnya panjang banget Mas itu perbatasan. Tapi kan kalau kita lihat tuh sekarang praktis ibaratnya ya kalau waktu itu ada di Houthi gitu loh. Makin lama dia nggak bisa nyelesain Houthi ini Israel ekonominya makin hancur gitu loh. Ya kan kalau yang lain kan bisa ditakut-takutin. Itu kan yang lain tuh ditakut-takutin sama Israel, disikat, selesai. Houthi ini nggak ada takut ya kayaknya. Jadi kalau misalnya kita mau selesaikan masalah ini, memang akhirnya saya setuju juga itu. Selesaikan persoalan di Israel, menemukan rejim yang lebih moderat, yang bisa menerima two-state solution, selesailah masalah ini. Dan itu kan sebetulnya dilakukan juga oleh Trump kan, dengan dia mulai melobi Presiden Israel supaya Netanyahu dikasih ampunan. Karena Netanyahu ini nggak mau turun karena dia takut kalau diturun dia di penjara. Betul. Sementara kalau dia nggak turun, supaya dia bertahan, dia akan bikin perang terus kan gitu kan. Jadi ini satu orang bisa mengacaukan seluruh dunia ya. Betul. Termasuk bangsa Israel sendiri. Gitu. Iya. Menarik juga ini. Jadi dan Trump tuh nggak berani ya nyulik Netanyahu kayak Maduro gitu. Selesai sebenarnya persoalan itu. Lebih menguntungkan kali daripada Maduro. Iya. Menguntungkan, Dan lebih susah juga kali ya kalau teknologinya. Harus dengan cara yang lain. Iya, harus cara yang lain. Kalau caranya kayak dulu siapa yang ditembak oleh kelompok kerasnya sendiri kan, Perdana Menteri Israel dulu.
Begin ya, Menachem Begin ya, kan Begin. ditembak oleh kelompok kerasnya sendiri ya. Ya, jadi memang harus kita tingkatkan kemitraan dengan kelompok-kelompok moderat di Israel kelihatannya ya. Harus membuka pandangan mereka tentang apa tapi yang ya pengalaman saya ke Israel itu, teman-teman saya yang kelompok moderat juga itu ya, kalau soal Palestina tuh agak susah karena mereka tuh dari kecil dari sekolah tuh udah diajarin membenci satu sama lain. Jadi saya pernah saya undang aktivis Israel ke hotel saya tinggal di Tel Aviv. Begitu orang Palestina ini masuk ke ruangan aja, kita ngerasa seluruh suasana di kafe itu kerasa berubah gitu. Dan juga saya lihat nggak comfortable gitu ya. Akhirnya saya tanya, kamu kenapa kok kelihatan nggak comfortable? Dia bilang, soalnya ini kan kafenya Israel. Loh, emang beda? Iya, Pak, orang Israel nggak suka kami datang. Jadi gimana? Gimana kalau kita pindah ke kafe Palestina? Ya akhirnya kami pindah gitu. Tapi saya aja orang yang tadinya nggak sadar soal itu, jadi merasa begitu mereka masuk berdua kan, suasana di kafe kayak agak nggak enak gitu loh. Nah, setelah itu saya pelajari ya memang mereka dari kecil udah diajarin saling membenci. Bahkan kan ya orang Israel praktis, orang Palestina itu kebanyakan ya, bukan semua ya. Kecuali orang Israel yang di luar Israel ya, menganggap bahwa orang Palestina itu ya seperti mungkin kalau di Venezuela kaum pribumi yang dianggap kelasnya nggak level lah gitu loh. Parianya gitu. Jadi ya memang agak perlu waktu lah saya kira ya. Makanya kadang-kadang ya memang two state solution itulah paling bagus asal damai ya. Asal damai ya. Ya, sama kayak Korea Utara nih kan. Walaupun judulnya reunifikasi Korea, tapi tesis saya adalah two state solution. Iya, karena memang juga ini saya lihat ya, kan ada teman-teman saya yang progresif di Korea Selatan itu, biasanya di kelompok kalau korannya Hang Yoreh itu. Hang Yoreh, betul. Ya tahu ya, itu mereka kan cita-citanya dua-duanya citanya bersatu gitu. Satu, betul. Cuma ya Korea Utara kan dikuasai satu keluarga ya. Sementara di Korea Selatan udah terbiasa demokrasi, walaupun itu kepecah dua juga kan, antara Seoul sama Gwangju itu kayak dua bangsa yang beda lah. Tapi sekarang ada peluang ya, karena 2024 bulan Januari Kim Jong-unnya sudah menawarkan two state solution. Oh, dia sudah menawarkan. Sejak kapan ya? Januari 2024. Walaupun dia tidak menggunakan istilah two state solution. Dia bilangnya emang? Dia bilang ya sudah, kami, kalian gitu lah kira-kira. Jadi udah kalau istilah lakum dinukum waliyadin lah gitu ya. Kalau bahasa ustadznya ya. Yang jadi persoalan Korea Selatan. Karena dalam konstitusi Korea Selatan itu ada definisi geografis mengenai wilayah. Disebutkan di situ bahwa Republik Korea wilayahnya itu terdiri dari semenanjung Korea dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Tapi kan Korea Selatan relatif kalau dia bikin referendum diubah konstitusi relatif lebih mudah lah. Ya sebetulnya ada kesempatan sekarang ini ya ketika yang berkuasa adalah kelompok progresif. Ya, karena sebetulnya kan mereka tuh dalam kondisi perang kan sebetulnya. Cuma gencatan senjata doang. Gencatan senjata doang, betul. Ya kayak Palestina sama Israel sekarang kan. Betul. Cuma gencatan senjata bukan perdamaian. Anda optimis tapi Korea bisa selesai? Saya optimis ya. Tapi dalam berapa tahun bisa? Dengan two state ya? Ya, two state solution dan damai. Ya, bukan karena ada aneksasi atau perang atau apa. Tanpa perlu pangkalan Amerika di situ. Itu mungkin hal lain ya. Karena kan setelah itu setiap negara berhak untuk menjalin kerjasama dengan siapapun ya. Artinya Korea Utara kalau dia mau menerima pangkalan Rusia di situ juga kan jadi boleh gitu kan. Nggak, tapi kalau Korea Utara tuh dia punya bom nuklir. Jadi dia tuh nggak mungkin diinvasi lah. Oleh negara manapun ya kan. Sama seperti Israel lah karena dia punya bom nuklir, makanya Iran pengen punya bom nuklir kan. Tapi saya pikir kan walaupun Korea Selatan tidak mengembangkan nuklir sendiri, tapi berapa banyak nuklir Amerika Serikat yang ada di sekitar dia? Ya justru itu dia perlindungan nuklirnya oleh Amerika kan. Sama seperti Eropa lah. Ya, dan saya Mas tidak jadi belok ke korut kita nih. Ya nggak apa-apa. Saya sih tidak yakin Korea Utara mau menggunakan nuklirnya sebagai pihak pertama ya. Kan deterrence lah.
Kan kalau nuklirnya dia tembakkan ke selatan kan selesai dia. Itu kan kartu as terakhir dia. Dan dia kena juga Iya, gitu iya. ya. Jadi nggak akan dilakukan. Nggak, dia kan ngandelin artilerinya itu yang banyak tuh. Karena Seoul itu kan kena sama artileri dia. Nah, kan dari Seoul ke perbatasan 1 jam. Iya. Dari perbatasan ke Pyongyang itu 2,5 jam. Iya. Jadi lebih jauh lagi memang. Apalagi kalau kita lihat perang Ukraina sekarang kan jarak-jarak jauh itu gampang sekali ya. Sekali, betul. Nah tapi gini ya, kan sekarang orang sering menyatukan nih, karena kita ngomong nih Venezuela, Chavez nih yang baru didesain, tapi kan juga dianggap yang satu klub itu kan Korea Utara, Iran, ya kan. Mungkin Houthi saya nggak tahu ya, belum dihitung lah. Houthi belum dihitung kan. Belum dihitung lah. Jadi kan Iran, terus Korea Utara, nah sekarang Putin tadinya kan. Tapi dengan adanya Trump nih, Putin kayaknya agak mau dikeluarkan dari klub itulah ya. Nah kalau Anda lihat, kalau Korea Utara dengan Iran nih gimana hubungannya? Hubungannya ya baik, tapi kan tidak ada kerjasama kan. Nggak seperti dengan Rusia ya? Nggak, dengan Rusia kan sangat signifikan, karena memang sejarahnya begitu. Ya. Juga barangkali karena Korea Utara tidak ingin diganggu oleh orang lain, tidak ingin diintervensi, sehingga dia juga tidak tertarik untuk ngurusin negara karena lain. dia kan Juche, berdikari ya, Juche. Ini pakar Korea juga. Nggak, tapi saya itu heran ya, waktu saya ke Korea Utara, kan kita bayangin negara komunis yang egalitarian gitu. Tapi ternyata di sana uangnya aja beda-beda kan, uang untuk penguasa, uang untuk orang asing, uang untuk orang biasa gitu. Jalan juga beda, ada jalan khusus buat pejabat gitu. Ada kelasnya. Soal jalan saya nggak tahu, tapi terakhir saya ke sana kan Oktober kemarin, Mas. Iya. Oktober kemarin pas ulang tahun 80 partai itu saya ke sana. Kayaknya fine-fine aja. Jadi maksudnya gini ya, dengan segala hormat untuk teman-teman korut saya. Waktu saya ke sana 2003 kan. Kemudian kita dengarlah banyak kisah segala macam. Nah, dari 2003 sampai sini 2025 lah ya, tahun lalu. Enggak tumbang-tumbang juga tuh. Iya enggak tumbang. Berarti kan enggak orang 70% dari pegawainya kerja pada negara kan. Enggak keliru-keliru amat gitu loh pendekatannya. Cuma kelaparannya itu kan masih problem di sana kan. Nah, ini memang mohon maaf ya, saya sih nganggap itu bagian dari propaganda, Mas. Mas pernah lihat ikan lelenya Korea Utara nggak, Mas? Oh enggak, saya udah lihat, tapi gini, saya lihat tuh di sana. Enggak, maksudnya ikan lele itu gede banget gitu, Mas. Enggak, kalau kita keluar sedikit dari kota Seoul ya. Seoul lagi, kota Pyongyang ya, keluar ke arah perbatasan Cina itu. Masalahnya itu kan sama seperti yang terjadi di Cina di zaman Mao Zedong gitu loh. Karena tanah itu nggak ada yang milik pribadi, ya kan, itu kan milik komun semua kan. Dulu kan kita ingat di Cina juga tahun 50-an sampai 60-an tuh kan sampai 30 juta orang mati kelaparan. Itu kan bukan karena tanahnya kurang subur atau apa, tapi karena ya pertama orang nggak ada insentif untuk kerja lebih, dan kedua juga laporan asal bapak senang kan. Jadi panen berhasil, tahu-tahu enggak gitu loh. Jadi memang Mas 2003 itu kan masih zaman Kim Jong Il. Itu kebijakannya Songun policy namanya. Militer sebagai penjuru. Nah, setelah Kim Jong Un ini berkuasa, dia punya pendekatan baru, Mas. Byung Jin. Mungkin semacam kayak kalau di Cina si Deng Xiaopingnya gitu ya. Deng Xiaoping ya, tapi kan Deng Xiaoping ini kan opening up. Dia kan tidak opening up. Cuma teman saya di Korea Utara dia gunakan istilah kelambu nyamuk, Mas. Kelambu. Mosquito net. Jadi kalau mosquito net itu orang di luar bisa lihat kita di dalam, kita bisa lihat orang di luar, nyamuknya nggak masuk gitu. Jadi mereka kurang lebih macam begitu. Jadi sebetulnya mau lebih buka ya, karena kan saya nggak tahu. Terbuka. Waktu saya ke sana kan HP aja kita nggak boleh kan. 2003 Mas. Tapi sekarang nggak. Sekarang boleh sekarang HP. Bebas. Kemarin Oktober itu saya. Jadi bisa telepon ke sana sekarang. Bisa. Ada WiFi di hotel sekarang. Saya bisa merekam Kim Jong Un sekarang. Oh, sekarang luar biasa dong kalau gitu udah. Jadi ada perubahan luar biasa. Jadi makanya kan kita lihat trajektorinya kan berubah. Jadi mulai ada lebih terbuka. Misalnya kayak begini, mereka punya, Mas. Mereka SNS juga punya ya, macam WhatsApp mereka punya. Wikipedia, search engine mereka punya. Tapi yang restoran yang di sini udah tutup ya? Dua tutup. Yang pertama Gandaria kan. Kemudian yang terakhir di Kelapa Gading. Tutup juga ya? Setelah peristiwa itu kan. Setelah peristiwa di KLAI itu kan akhirnya tidak diperpanjang kontraknya. Peristiwa apa tuh? Saya malah kurang tahu. Yang katanya abang tirinya meninggal. Oh waktu itu yang ada penembakan itu. Itu kan tahun-tahun itu yang dikasih VX tuh ya. VX. Sampai sekarang juga kan kasusnya nggak jelas kan, yang Siti Aisyah dari kita jadi tersangka. Sekarang kalau saya tanya di mana mayatnya,
Ya udah di Pyongyang. Iya. Berarti ya sebetulnya ini kasusnya nggak jelas, sama-sama nggak jelas. Atau udah rekonsiliasi lagi mungkin? Nggak? Ya udah dikirim ke sana, mainnya udah dikirim. Dan menurut Korea Utara yang tewas itu bukan keluarga VVIP, tapi diplomat biasa. Saya ingat zaman dulu itu kan Indonesia termasuk yang sampai menyumbang minyak ke Korea Utara. Iya. Kalau Korea Utara nggak bikin bom nuklir kan dulu. Iya. Tapi itu kan udah nggak jalan lagi ya. Iya. Tapi soal menurut Anda soal kelaparan di Korea Utara itu sekarang udah selesai? Pernah kelaparan itu. Jadi gini Mas, 94 kan Kim Il Sung meninggal dunia. Iya. Kemudian diganti oleh Kim Jong Il. Tahun 95 ada krisis karena cuaca. Iya. Hujan terus menerus katanya berhari-hari. Ya. Akhirnya gagal panen dan seterusnya. Dan memang Kim Jong Il minta tolong PBB lah. Iya. Nah seringkali imajinasi kita tentang Korea Utara itu mundur ke tahun itu gitu loh. Seolah-olah kelaparannya masih terjadi gitu. Saya tadi bicara soal wilayah Korea Utara ke arah Cina. Saya pernah naik kereta api kan dari Beijing ke Pyongyang 25 jam. Sejauh mata memandang ya padi, bagus ya, jagung, kedelai. Iya. Sejauh mata memandang nih kita sampai mana ini gitu. Jadi tapi saya ingat kan itu kan kita punya pegawai lokal dulu ya di kedutaan kita yang dulu teman sekelasnya. Pak Gatot ya. Iya. Pak Gatot ya. Kemudian kalau nggak salah dia punya menantu itu dokter kalau nggak salah ya. Iya, dia. Tapi waktu itu kalau nggak salah dia cerita mantunya itu gajinya $2 aja sebulan itu yang dokter itu ya. Iya, barangkali $2 sana sudah cukup kan? Iya, karena kan dia dapat rumah, dapat. Tapi kalau kita naik subway-nya kan juga itu untuk perlindungan nuklir. Iya betul, dalam sekali. Ya. Salah satu yang terdalam di muka bumi. 100. Sekarang kita boleh jalan-jalan ke luar. Zaman saya ke sana dulu. Oh iya Mas. Saya jalan tuh saya dikawal 2 loh, 1 kolonel, 1 kapten. 2003 Mas, saya kan datang itu sebagai utusan Mbak Rahmawati. Ya. Penyambutannya saya rasa agak VIP juga lah. Itu Mas, penterjemah saya tuh nggak bicara kecuali menerjemahkan. Iya, nggak boleh dia. Ya kecuali dia takut kan kalau ngomong yang lain. Nah tapi sekarang udah biasa aja sih. Jadi sekarang kita jalan keluar hotel itu nggak diikutin orang ya? Saya sering jalan-jalan. Iya. Dan boleh motret-motret gitu. Ya kalau buka tegutimur.com foto saya dari Korea Utara banyak banget. Iya. Jadi udah banyak sekali ya. Iya sudah banyak perubahan lah. Tapi keluar ke Seoul, keluar dari Pyongyang boleh? Boleh. Naik kereta, kita naik kereta kendaraan umumnya itu boleh ya? Iya, saya ke Pak Dahlan pernah saya ajak ke sana. Pak Dahlan, kita naik mobil ke Pamunjom ya. Kita foto-foto lah di perbatasan belakangnya Korea Selatan berdua tuh. Terus Pak Jaya juga pernah saya ajak. Jadi gini, saya akhirnya kalau ke Pyongyang itu bawa teman. Iya. Karena kalau saya sendirian terus nanti ditanya orang terus saya cerita yang lain dia bilang lu bohong. Iya. Kalau sekarang kan enggak. Oh kapan dong ngajak saya? Ya kan Mas sudah pernah ke sana. Udah lama tapi udah lama banget. Mas masih datang lagi Mas. Ya, makanya saya pengen lihat tuh perubahannya. Waduh taksi makin banyak, jalan makin rame, kendaraan-kendaraan baru. Iya. Kalau zaman terakhir saya ke sana tuh kan waduh kita keluar hotel aja udah langsung dikawal. Ya kota-kota baru ya. Ya kalau kita ini kota satelit gitulah ya. Itu juga sudah. Sekarang kan juga ada turisme package kan. Ada. Saya waktu itu ada teman saya orang Amerika. Ngobrol-ngobrol saya nggak tahu ngobrol apa, saya cerita saya pernah ke Pyongyang. Ngapain ke Pyongyang? Wah saya bilang kamu sebelum meninggal harus Pyongyang. Nah, dia kirim Facebook ke saya. Wah saya udah ke Pyongyang, terima kasih udah kasih ini. Rupanya sekarang bisa paket ke maraton Pyongyang. Itu terkenal Mas. Iya. Bulan April kalau Mas mau lari. Jadi menurut Anda saya itu yang kagum sama Pyongyang waktu itu ya, saya ke pabriknya sama Bu Mega tuh. Mereka tuh punya mesin-mesin untuk gali lubang itu. Iya. Kayaknya keahlian mereka tuh gangsir itu ya. Karena memang perbukitan. Iya, saya mikir di Indonesia ini kan perlu tuh untuk saluran-saluran kan kalau kita tuh gali lubang dari atas kan hancur semua. Hancur kan semua, jalan macet apa. Kalau pakai mesin mereka kan gitu di atasnya nggak tahu gitu ya. Dan kita kan bisa tukar mereka tuh dengan minyak kelapa sawit apa segala macam ya. Ya tapi sekarang mungkin lebih khawatir orang untuk dagang dengan mereka kan. Karena sanksi ya. Karena sanksi walaupun bukan komoditas yang. Tapi ini kan bukan, ini sanksi PBB sih ya karena nuklir ya. Jadi dan juga US kan. Ya. Jadi saya pikir itu kekhawatirannya. Kan dulu pernah 2018 tuh Mas. Ya. Ada orang beli batu bara dari Pyongyang. Ya kena ya. Kena di Balikpapan kan. Itu kan ceritanya panjang sekali tuh. Ya. Jadi ya sekarang susah orang. Tapi kan Trump sekarang waktu itu kan paling nggak di awal-awalnya punya hubungan baik dengan pimpinan Korea Utara. Itu ada perbedaannya ya dengan hubungan
yang negara yang lain? 2018-2019 itu Korea Utaranya belum menjalin hubungan pertahanan dengan Rusia. Sekarang, ini gara-gara perang Ukraina ya? Ini sudah ada Rusia. Jadi udah kirim pasukan loh ke sana ya. Dan Korea Utara juga barangkali merasa tidak begitu perlu juga untuk melanjutkan pembicaraan kemarin. Karena Korea Utara itu kan merasa dikadalin. Ini bahasa saya ya. Jadi kan mereka tuh mau ke titik tengah Mas. Menurut Korea Utara mereka sudah melakukan apa yang diminta. Instalasi nuklirnya sudah dihancurkan lah satu-satu. Nah tapi Amerika Serikat-nya nggak maju satu langkah pun. Misalnya jadi, sama seperti Iran ya. Iran juga merasa begitu. Sudah kan? masa itu. Merasa ditipu gitu loh. Dan jadi persoalan sistem politik sebetulnya. Kalau di Korea Utara gitu Kim Jong Un bilang kita A ya semuanya kan langsung A. Ya. Kalau di Amerika beda tidak. ya. Ganti presiden ganti. Itu persoalan juga tuh. Tapi maksud saya terlepas dari itu. Israel kan juga dekat sama Korea Utara tuh. Masa Mas? Iya. Oh saya malah baru tahu ini. Itu mereka di Myanmar itu kerjasama itu Israel sama Korea Utara itu. Oh, barangkali sedang punya kepentingan yang sama. Iya, sama. Yang sama jadi berteman. Dan tapi kan Korea Utara juga sering dituduh sebagai produser uang palsu ya. Iya, uang Amerika terutama dolar. Sehingga kita kalau di sana dolar Amerika tuh nggak laku, lebih baik pakai uang Cina atau pakai uang Euro. Ya, euro lebih laku di sana. Dolar diterima dengan baik, Mas. Cuma dolar kurang dihargai di sana kayaknya. Karena mereka takut juga. Tapi saya bayar pakai US, Mas. Pakai nggak ada masalah ya. Tapi kartu kredit nggak jalan kan? Pasti nggak. Jadi harus cash base lah Mas ya. Ini pernah dengan Pak Dahlan nih waktu itu. Kan saya udah bilang Pak Dahlan, Pak, ini kartu kredit nggak bisa, Pak. Pak Dahlan mungkin agak lupa. Jadi pas sampai Pyongyang kita nggak punya duit. Nggak biasa bawa cash. Nggak bawa cash. Ya Pak Dahlan mau, waduh gimana nih gue katanya. Kartu saya nggak bisa. Memang nggak bisa, Pak. Nah, Pak Dahlan telepon lah temannya. Pinjam KBRI kali ya? Enggak. Telepon temannya di Cina kan. Kemudian temannya yang transfer. Uang Cina. Ya artinya sudah terjadi juga macam-macam udah begitu. Bisa lah ya. Udah bisa. Ya gara-gara hal kecil itu kita jadi dapat informasi baru kan. Oh ternyata sudah bisa nih kirim transfer uang. Cina, ya. Jadi pakai yuan lah di sana. Pakai yuan ya. Jadi mau saya gini. Sebetulnya ya melihat ini semua saya sih yakin Korea Utara itu tidak punya itikat untuk menjadi penyerang pertama. Dia defensif lah ya. Dia pengen nggak diganggu aja, jangan ganggu saya aja gitu ya. Pyongyang kan dan bagus. Dia tuh jadi kayak sekte sebetulnya ya. Negara sekte artinya kan mungkin kayak Jepang zaman dulu kan dianggap keluarga Kim ini kayak udah dewa lah gitu ya. Keturunan matahari gitu ya. Ya kan kita kan datang aja pertama kali harus menghormat pada makam ya. Masih. Jadi ya pemerintah ya kerajaan lah kalau zaman dulu bilangnya ya, kerajaan yang namanya bukan kerajaan lah, tapi sampai kapanpun pemerintahnya ada turunan keluarga ini kan sebetulnya. Negara keluarga lah gitu ya. Saya pernah tanya ke teman saya di sana itu, saya bilang gimana kalian memilih pemimpin ini? Apakah keturunan jadi hal yang utama gitu? Ya tentu teman saya ini kan harus hati-hati menjawab. Dia bilang bukan soal keturunan, ini soal siapa yang paling bisa dipercaya untuk mengawal revolusi. Gitu-gitulah jawabannya. Tapi dalam prakteknya kan akhirnya belum pernah di luar keluarga sampai sekarang. Sekarang kan anak Kim Jong Un kita lihat kan tiba-tiba jadi cepat banget besarnya tuh. Mungkin juga sedang diproyeksikan ke arah itu ya. Mungkin. Jadi memang kalau karena gitu hanya akan jadi masalah kalau keluarga pecah ya. Selama keluarga kompak kayaknya ya jalan terus dia. Ya bisa begitu. Atau ya kelompok-kelompok militernya kan. Jadi saya kan dapat ada satu perspektif gini juga Mas. Mengapa misalnya jadi gini, ketika Kim Il Sung meninggal dunia, yang dia tinggalkan ini kan juga kelompok-kelompok militer. Ada yang sekolah di Soviet, ada yang sekolah di Cina. Terjadi ada angkatan juga. Rivalitas juga. Ya. Yang paling aman itu ya yang ini gitu. Ya kan? Sehingga semua bisa terima. Dan kemarin itu juga bisa jadi perpecahan ya, tentara yang dikirim ke Rusia perang di Ukraina itu kelihatannya itu juga ada dampak yang kemudian Korea Utara merasa wah ini bisa bikin perpecahan di militer akhirnya. Ya tapi kan dikirim terus Mas. Kemarin misalnya Oktober itu parade militer, ada satu section nanti itu dari parade itu tentara-tentara yang baru pulang dari Rusia. Ya, veterannya lah ya. Dan mereka bawa bendera Rusia dengan gagahnya gitu. Jadi kelihatannya memang Kim Jong Un ini dia sangat komit dengan Putin untuk urusan membantu teman ini. Gitu. Karena kan dia juga kirim peluru segala tuh kalau enggak. Nah itu yang membedakan hubungan Donald Trump dengan Kim Jong Un 2025 ini dengan hubungan Donald Trump dan Kim Jong Un sebelumnya gitu. Karena sekarang Kim Jong Un merasa lu juga
nggak bisa lah dipegang, ganti rejim, ganti lagi. Sama Selatan misalnya, kalau yang berkuasa kelompok konservatif, ribut lagi. Sekarang yang berkuasa progresif, yang mestinya secara teoritis lebih baik. Nah, tapi karena Kim Jong Un merasa ntar dulu juga kuasanya sebentar, berubah lagi capek, ya udahlah kita mendingan dua negara aja. Dan dia dari Rusia kan dia dapat teknologi yang dia butuhkan kan, yang selama ini disanksi dia nggak bisa dapat. Cukup sama lah seperti waktu dia di zaman Uni Soviet kan, cukup hanya dengan Soviet. Tapi memang masalahnya ketika Sovietnya bubar, tadi krisis ekonomi terjadi. Yang orang bilang kelaparan terjadi ya justru ya karena itu juga zaman sebetulnya. Gorbachev apa segala itu ya. Akhirnya kan Bill Clinton mengirim Carter itu Mas, ketemu dengan Kim Il Sung. Ya untuk perbaikan hubungan, kemudian menarik Korea Utara kan gitu. Bulan Juni, bulan Juli Kim Il Sung meninggal, hanya sebulan, berubah lagi kan gitu. Jadi menjauh lagi. Nah, hal-hal macam sebenarnya begitu, kan yang ya selama dia nuklirnya defensif ya kita sih oke-oke aja ya. Kita takutkan semenanjung. Jadi di kawasan kita tuh yang punya nuklir banyak kan, dan berkonflik kan. Korea Utara konflik sama Korea Selatan Habis itu Pakistan, India sama-sama punya nuklir ya kan. Di Middle East ada Israel yang juga semua orang tahu dia punya nuklir itu kan. Kita nggak tahu apa Iran udah punya atau belum ya. Nah, itu juga jadi mengkhawatirkan gitu. Tapi saya pikir multipolar macam begitu malah jaminan keamanan Mas. Karena nggak mau bunuh diri ya. Iya, nggak ada yang mau bunuh diri, nggak ada yang mau diserang balik. Jadi akhirnya, dan kalau kita perhatikan Mas, perdamaian itu kan masa di antara dua perang. Dan dia bisa panjang kalau pihak yang bertikai punya kekuatan seimbang. Nah ini saya mau nanya mana ya. Kalau saya lihat Presiden Prabowo kelihatannya termasuk orang yang yakin akan ada perang dunia ketiga. Betul. Karena sama lah, kira-kira kan sekarang kalau kita Google mungkin sekitar 44% ahli geopolitik dunia itu merasa perang dunia ketiga nggak bisa dihindarin gitu ya. Dia termasuk di situ lah. Sehingga dia bikin kebijakan sekarang dengan 500 batalan apa segala itu. Kalau perang dunia ketiga gimana Indonesia gitu. Anda termasuk yang percaya gitu? Saya merasa gini Mas, entah itu datang atau tidak datang, ada konsep inclusive security. Bahwa keamanan kita ini tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab tata dunia gitu. Jadi dalam hal itu kebijakan Prabowo soal security ini Anda sangat mendukung saya kira itu paling masuk akal. Kita nggak bisa bilang ASEAN negaranya baik-baik kok teman-teman kok nggak bisa. Bukan berarti kita mau jadi ofensif. Thucydides itu benar ya? Itu udah berapa ribu tahun itu masuk akal itu masih kita ingat semua. Jadi ya memang kita nggak bisa beranggapan bahwa ada PBB lah kita dagang bagus kok ya nggak bisa lah. Dan itu yang saya rasa sekarang sedang dikerjakan oleh Presiden Prabowo. Prabowo bahkan berpikir perang dunia ketiga terjadi dan bukan 5 tahun lagi, mungkin nanti malam gitu ya kan. Maka kelihatan banget dan dia tahu bahwa kita nggak bisa menghindar karena sifat strategis laut kita dan sebagainya. Sangat terbuka. Sehingga harus ada pertahanan per pulau itu harus bisa mandiri gitu ya. Jadi Anda termasuk sependapat dalam soal itu ya? Ya saya sependapat Mas. Memang harus begitu. Melihat tren sekarang.